Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Rizky Novriyadi Putra selaku narasumber dan teman-teman yang menyempatkan hadir dalam grup ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia baiknya. Baik, perkenalkan saya Novera Baitalisa selaku moderator dan saya persilakan kepada teman-teman untuk sekiranya memperkenalkan diri kepada teman-teman, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik atas kesempatannya. Perkenalkan Kak, ini enggak apa-apa saya panggil Kak atau? Gak apa-apa, panggil Kak aja. Ya, oke. Perkenalkan nama saya Rival. Asal saya Kak dari Kota Makassar. Sekarang kuliah di Universitas Negeri Makassar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Jipai Wajidi. Asal saya itu dari Sopeng. Jalannya itu 4 jam dari Makassar. Salam kenal Kak. Perkenalkan nama saya Nur Rasmi, saya dari Kabupaten Maros. Assalamualaikum Kak. Perkenalkan, nama saya Zulfadli Agung Mulyadi. Asal saya yaitu dari Kabupaten Pangkep. Dan sekarang kuliah di Universitas Negeri Makassar. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Sebelumnya mohon izin Kak untuk Kakak bisa memperkenalkan nama, tempat tinggal, dan profesi Kakak saat ini. Pada Kakak, saya persilahkan. Oke, selamat sore ya adik-adik semua. Adik-adik ya. Perkenalkan, nama saya Rizky Novriyadi Putra. Asalnya Payakumbuh, Sumatera Barat. Sekarang lagi menetap di Jakarta. Kebetulan juga dulu satu kampus mungkin sama Ibu Rani ya. Terus juga sekarang menetap di Jakarta untuk kerja juga di Jakarta. Tepatnya sih di PT Asuransi Jiwa Generali. Baik, terima kasih Kak untuk perkenalan dirinya. Selanjutnya langsung saja kita ke inti dari kegiatan ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya Rival untuk mengajukan pertanyaan. Kepada Rival, saya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi langsung dimulai saya ini Kak. Ya, langsung. Ya. Sebelumnya kami atau saya pribadi sendiri sudah diinfokan oleh Ibu Rani mengenai profesi kakak yaitu sebagai software developer. Mungkin kakak bisa memberikan gambaran atau penjelasan sedikit mengenai profesi kakak itu sendiri, begitu Kak? Oh gitu. Oke, sebelumnya mungkin saya mau bertanya sedikit ini. Adik-adik semua itu satu jurusan ya? Ya, itu di informatika atau di sistem informasi? Satu jurusan Kak. Mm-hmm. Jurusannya itu jurusan teknik informatika dan komputer. Terus prodinya prodi teknik komputer, gitu Kak. Oke, berarti teknik informatika ya. Nah, Iya, Kak. sebenarnya ini berkaitan dengan tadi yang ditanyakan, profesi tentang software development ya, developer ya, terkait yang saya gelutin. Agak susah menjelaskannya karena di masing-masing company itu berbeda dalam hal mungkin secara umum adik-adik udah tahu gitu kan gimana cara proses pembuatan software ya.
Jadi software development itu ya sebenarnya sih orang-orang yang jadi programmer, yang membuat program aplikasi. Jadi kalau misalnya adik-adik udah pernah belajar tentang software engineer atau software life cycle gitu kan. Jadi ada yang menggunakan SDLC, waterfall dan segala macam gitu. Sistemnya sih sebenarnya sih kayak gitu. Jadi ada user gitu di suatu company tersebut, dia request aplikasi atau request fitur gitu. Nah, saya sebagai developer atau programmer itu mengerjakan request tersebut sesuai dengan keinginan mereka gitu. Terus selain itu, selain untuk pengembangan aplikasi, untuk software development sendiri itu juga melakukan maintenance terkait aplikasi yang sudah dibangun atau aplikasi yang sudah berjalan sebelumnya. Nah, aplikasi-aplikasi yang sudah berjalan itu kan sebenarnya belum 100% dalam tanda kutip masih ada isu atau apa gitu ya, atau ada bugs gitu, bahasanya di technical. Nah, itu yang di-maintenance sama si programmer-programmer tadi. Nah, tapi tadi yang saya bilang, di beberapa company itu ada tim khususnya gitu. Ada yang khusus untuk ngedevelop aja gitu, ada tim khusus untuk fixing gitu, ada juga tim khusus untuk testing. Tapi dari satu keseluruhan kira-kira. Nah, nanti aplikasinya itu atau software yang sudah dibangun dikasih ke user lagi buat dites sesuai apa tidak, baru nanti dilempar ke real usernya gitu. Gitu. Mungkin itu sudah menjawab atau belum? Untuk jawabannya Kak sudah terjawab. Berarti bidang Kakak ini bisa dibilang masih terbagi lagi ke beberapa bidang yang lain untuk proses itu pengerjaannya, misal ada project begitu ya Kak? Benar. Jadi yang saya gelutin itu hanya satu gitu, development. Gitu. Ya, oke Kak, terima kasih. Baik, ceritakan sedikit background pendidikan Kakak atau perjalanan hingga bisa menjadi seorang software developer, gitu Kak. Oke. Mungkin saya mau tanya juga, teman-teman atau adik-adik itu sekarang lagi di semester berapa ya kalau boleh tahu? Semester 4, Kak. Semester 4. Tahun kedua berarti ya. Nah, jadi sebenarnya lumayan panjang ya untuk sampai di untuk sampai di tempat pekerjaan yang sekarang. Untuk menjadi seorang software developer atau software engineer atau orang sebutnya software development dan segala macam, atau sebutnya singkatnya programmer lah ya. Nah, awal mulanya itu ya kuliah. Awalnya kuliah. Saya kuliah sama dengan Ibu Rani mungkin di Universitas Bakri. Itu di tahun 2013. Syukurnya lulus di tahun 2017. Setelah itu, selama masa kuliah, ini cukup sharing sedikit ya. Di masa kuliah itu, saya pribadi itu tidak hanya mengandalkan tentang kuliah gitu. Jadi kita coba cari hal lain di luar, networking lain di luar. Jadi dari semester 4 yang ada mungkin sekarang lagi jalanin, itu saya pribadi itu udah coba ngambil project dari luar, coba dapetin klien dari luar juga. Alhamdulillah itu juga ngebantu saya pribadi untuk ngumpulin uang gitu kan, untuk biaya kuliah atau segala macamnya nantinya gitu. Jadi dari sana dasarnya bangun aplikasi, ketemu banyak orang, udah ada networking sedikit. Nah, pas lulus itu pertama kali sebenarnya sih 1 tahun sebelum lulus itu udah kerja di Nielsen Company namanya. Itu perusahaan rating televisi. Nah, di situ tuh belum ada sebenarnya programmernya. Jadi hanya ada satu IT waktu itu, dia yang handle sendiri. Jadi pas saya masuk itu berdua jadinya. Sebenarnya itu ngelanjutin senior.
senior itu satu angkatan sama Ibu Rani waktu itu. Itu kurang lebih 1,5 tahun. Jadi setelah itu lulus kuliah, wisuda, saya coba daftar untuk tempat pekerjaan lainnya karena di situ cukup struggling ya, karena cuma berdua untuk bangun aplikasi. Jadi saya coba masukin ke beberapa perusahaan. Kebetulan masuk di perusahaan namanya Infinite World. Itu perusahaan third party di perbankan. Jadi itu sebuah perusahaan yang pihak ketiga dari bank untuk menyediakan layanan SMS banking, internet banking, dan lain-lainnya. Jadi di situ ada berkaitan dengan bank. Kurang lebih itu juga 1,5 tahun. Setelah itu saya pindah, baru ke tempat yang sekarang. Nah, pindah di tempat yang sekarang itu bukan pindah karena cari pekerjaan lain ya, tapi kebetulan kantor yang sekarang itu tuh klien saya dulu gitu di project. Jadi saya sempat mengerjakan project dari kantor tersebut gitu, bangun aplikasi untuk tim HRD-nya mereka akhirnya ya direkrut ke kantor ini dan ya sampai sekarang di sini. Saya join di Generali itu sekitar tahun 2019 Maret kayaknya ya, sampai sekarang gitu. Nah, apa saja sih yang yang saya lakukan di kantor gitu ya? Mungkin kalau adik-adik tanya mungkin bahasa pemrograman apa sih gitu? Bahasa pemrograman macam-macam gitu. Di tempat pertama PHP gitu. Yang kedua itu Java, sampai sekarang juga Java. Nah, Java nanti juga banyak itu rentetannya, ada Spring Boot dan segala macam. Nah, tapi nantinya gitu, di kantor tersebut, walaupun adik-adik misalnya tadi seperti saya misalnya di programmer gitu, atau software development, tadinya hanya itu, tapi di kantor itu terbuka gitu. Apalagi di tempat yang saya sekarang gitu, dia terbuka, kita bisa explore lebih banyak gitu. Nah, di sekarang itu saya lagi mengerjakan sebuah project yang lintas divisi. Itu sebutannya automation ya. Kalau adik-adik pernah sudah memasuki itu automation dalam pembangunan aplikasi dari developernya, testingnya, sampai untuk deployment ke server. Nah, itu lagi berjalan sekarang. Nah, mungkin secara singkat sih itu latar belakang saya dan yang saya kerjakan sekarang. Gitu. Gimana adik-adik? Ada yang ditanya lagi? Ya, sudah jelas Kak untuk latar belakang pendidikan Kak sebelum bekerja pada software development yang sekarang. Nah, di sini Kak, pertanyaan selanjutnya yaitu kan kita bilang tadi, Kakak bilang tadi itu tidak berfokus hanya di materi yang di kuliah yang diterima. Nah, mungkin bisa diberikan Kak pelatihan-pelatihan yang pernah Kakak ikuti sebelumnya, dan itu menurut Kakak pelatihan itu sangat penting demi menunjang keahlian Kakak di bidang software development Kak gitu Kak. Kayak Ya. pelatihan yang pernah diikuti sebelumnya. Oke. Kalau untuk pelatihan di bidang di bidang software development sendiri, saya juga tidak terlalu mengikutin ya. Tapi di samping itu saya juga mengikuti pelatihan lain. Jadi begini, kalau misalnya adik-adik itu merasa sudah cukup gitu kemampuannya dalam programming gitu kan, explore di bidang yang lainnya. Mungkin dari sisi datanya, mungkin dari sisi analisisnya, mungkin dari sisi machine learning yang sekarang lagi berkembang gitu. Nah, tapi kalau misalnya adik-adik pengen fokus banget di programming, nggak ada salahnya ikut pelatihan programming. Kalau saya pribadi lebih banyak try and error gitu. Jadi dulu
pertama kali sebelum masuk kampus itu juga udah baca buku gitu tentang programming, mulai tertarik sedikit. Di kampus kita ngikutin gitu gimana dosennya gitu kan, kita ikutin, kita pahamin cara dia ngajar gitu, kita pahamin apa yang dia pelajari, saya praktekkan. Jadi dunia IT ini sebenarnya lebih banyak prakteknya, dipraktekkan gitu. Nah, kalau misalnya adik-adik udah mempraktekannya, ikut training itu juga menunjang nantinya. Karena di training itu yang dicari itu sebenarnya nggak hanya ilmunya, tapi networking-nya tadi. Adik-adik bisa diskusi sama orang lain. Karena diskusi dengan orang lain itu membuka pola pikir kita gitu. Banyak yang kita nggak tahu, tapi mereka tahu. Akhirnya kita nambah ilmu di situ. Nah, kenapa saya nggak fokus kepada software development-nya, trainingnya gitu. Karena pengembangan software itu nggak hanya pengembangan, tapi banyak sisinya gitu. Ada tentang ethical hacking-nya, kita harus tahu gimana membuat software yang aman gitu kan. Jadi tidak ada salahnya kita ikutin training juga yang lain selain programming gitu. Kayak gitu contohnya. Oke, berarti Kak, selain pelatihan yang diikuti, berarti terjun langsung ke suatu proyek tentunya itu sangat menunjang Kak untuk meningkatkan kemampuan atau skill yang dimiliki begitu Kak. Benar. Kalau pertanyaannya mungkin gini, susah nggak sih cari project gitu ya kan? Iya benar, susah gitu. Terus gimana kita ngembangin diri kita kalau nggak ada projectnya gitu? Bikin aja project sendiri gitu. Ya nggak? Kita coba pikir apa sih yang lagi dibutuhin orang gitu. Ya nggak? Ya kita coba kulik bikin dikit-dikit gitu. Penasaran misalnya dengan sistem kasir gimana sih? Kok bisa di-scan langsung ada harganya, bisa kurang datanya? Coba aja dulu. Nah, nanti seiring kemampuan kita bertambah, networking kita bertambah, nanti klien-klien atau orang-orang yang ada proyek itu pasti datang sih. Gitu. Atau enggak ikutin dosen. Dosen biasanya banyak proyek sih. Gitu. Oke, terima kasih atas jawabannya Kak tentang itu yang pelatihan serta mungkin sedikit saran untuk kami sebagai mahasiswa itu selain proyek yang dicari dari luar, alangkah lebih baiknya kita menciptakan ide itu sendiri. Iya. Terus benar. Kak, pertanyaan selanjutnya itu kan yang Kakak bilang tadi bahkan sebelum lulus kuliah sudah terjun langsung ke beberapa pekerjaan yang berkaitan dengan bidang IT. Nah, mungkin bisa diberikan Kak gambaran atau hambatan yang paling dirasa gitu Kak selama berprofesi atau bekerja pada bidang IT begitu Kak. Hambatan atau halangan, bukan halangan sih sebenarnya. Kesulitan lah ya kita bahasanya ya. Iya Kak, betul. Dalam pengerjaan suatu proyek itu sebenarnya adalah teamwork. Karena kalau sudah bahasanya proyek yang tidak dikerjakan hanya satu orang, apalagi mungkin adik-adik sekarang berkelompok, yaitu teamwork gitu. Gimana kita bisa memberitahu teman dengan baik gitu, teman satu tim dengan baik, menyampaikan pendapat kita dengan baik gitu, memberikan solusi dengan baik, menerima solusi dengan baik. Itu kan perlu menahan-nahan ego dan segala macam supaya nggak ada terjadi pertengkaran atau segala macam. Karena kan yang kita kejar itu kan proyeknya jadi dengan baik, tidak ada cekcok sana sini gitu. Nah, itu yang paling penting sebenarnya. Kalau misalnya di dalam pengerjaan proyek itu ada bermasalah, mungkin ada stuck dalam pembangunannya gitu kan, pusing gitu nggak ada solusinya, percayalah gitu. Kalau bareng-bareng itu diskusi, itu pasti ketemu jalan keluarnya. Pasti ketemu. Nggak ada yang nggak ada solusi. Apalagi sekarang
di Google banyak dicari dan segala macam, ada ChatGPT juga kalau misalnya kalau bisa menggunakan. Nah, cuman ya, ini cuman sebisa mungkin pahami konsep dasar hal tersebut gitu, konsep dasarnya. Jangan misalnya kita cari example gitu di Google gitu, hanya kopas, tapi kita nggak paham gitu, ini maksudnya apa, ya itu jangan pernah lakuin. Mungkin dilakuin satu dua kali nggak apa-apa, tapi harus paham konsep dasarnya kayak gimana, cara kerjanya gimana. Nah, itulah yang melatih logika kita, cara berpikir kita, problem solving kita, gitu. Oke, baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Berarti hambatan yang paling sering dialami itu selain teamwork, itu juga kesiapan dari diri kita sendiri, begitu ya Kak? Benar. Oke, baik. Selanjutnya itu Kak, mungkin Kakak bisa memberikan tips-tips atau motivasi bagi kami sehingga bisa berminat atau berkarir seperti yang apa namanya, seperti pada bidang Kakak yang sekarang, gitu Kak. Ya. Kalau motivasi, saya bukan motivator, tapi gini ya, IT itu sangat luas. Kalau misalnya adik-adik stuck di satu bidang gitu, misalnya programming adik stuck, geluti bidang lainnya. Ada bidang data. Data itu juga luas. Kalau misalnya adik stuck juga di bidang data, gelutin bidang lainnya. Ada networking. Stuck lagi, gelutin bidang lainnya. Banyak hal yang IT bisa lakuin. Cuman itu aja sih sebenarnya, karena kebanyakan ya orang-orang IT yang udah kuliah IT tapi bukan kerja di dunia IT, itu karena mereka merasa nggak ada kemampuan di sana. Sebenarnya bukan begitu. Yang pertama itu kan keinginan kita dalam mengerjakan sesuatu. Jadi cari tahu dulu keinginannya apa. Kalau memang ingin di IT, ya perdalam yang ingin diperdalam. Yang lainnya cukup kita ketahui juga nggak apa-apa. Yang penting kita tahu gitu. Kalau di kuliah ya nggak tinggi-tinggi amat, tapi jangan sampai nggak lolos gitu. Gitu aja sih. Gitu. Oke, baik Kak, terima kasih. Berarti semisal kita sudah bisa dibilang cukup tahu akan satu bidang, itu jangan stop di situ, namun mungkin bisa pelajari hal atau bidang lainnya. Itu kayak. Iya, intinya sih jangan sampai terpaku satu bidang, tapi luasin pengetahuannya. Kalau misalnya mau fokus di satu bidang itu sangat baik, tapi yang lain jangan tutup mata gitu. Jangan ditutup mata aja yang lainnya. Fokus di satu tapi jangan tutup mata di yang lain, itu aja. Udah gitu. Oke, baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke. Baik, terima kasih kepada Rival dan juga Kakak atas jawabannya, dan Rival yang sudah memberikan pertanyaan. Untuk teman-teman, mungkin ada yang mau didiskusikan dengan Kakak, silakan untuk open mic. Kalau ada kendala jaringannya boleh ngetik di room chat. Boleh kalau ada yang bertanya, diskusi apa aja. Gimana teman-teman? Tadi Kakak udah sampein tips-tipsnya bagaimana untuk bisa tekun di bidang IT. Kemudian bidang IT itu yang begitu luas, bukan hanya sebagai software developer,
tapi melainkan ada sekali banyak cabang IT yang lainnya. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak ada pertanyaan nih, selanjutnya saya minta kepada kakak untuk sekiranya memberikan pesan-pesan kepada kami, mahasiswa teknik komputer ini. Kepada kakak, saya Oke. Kesan-kesan ya mungkin ini karena pertama kali ketemu ya. Saya berharapnya juga mungkin bisa ngelihat adik-adik juga ketemu lagi gitu. Mungkin di tempat bekerja mungkin kita nggak tahu ya. Mungkin adik-adik bisa sampai Jakarta. Amin gitu kan. Bekerja di sini juga di perusahaan sekitar sini atau mungkin di mana di luar negeri gitu kita ngerjain project lain, project bareng gitu. Intinya sih satu, adik-adik fokus belajar, terus cari ilmu yang lain gitu, nggak usah jangan minder, intinya jangan minder, apapun ya kita diciptain di dunia juga ada manfaatnya gitu. Jangan minder dan segala macam, adik-adik tetap semangat kuliahnya dulu, kelarin kuliahnya dulu yang pasti nomor 1, baru kerja yang nomor 2 nanti. Nanti kalau udah kerja ya udah ajar aja semua udah. Gitu aja. Wah, luar biasa sekali pesan-pesan yang sudah kakak berikan ini. Semoga bisa memotivasi dan memberikan semangat kepada teman-teman untuk semangat kuliahnya dan jangan pantang menyerah. Ya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kami untuk bisa melakukan wawancara sehingga kami mendapatkan sedikit banyak pengetahuan mengenai profesi di bidang IT. Dengan ini kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Jika tidak ada yang mau dibahas lagi, saya mohon izin untuk mengambil foto dokumentasi kepada teman-teman. Dalam hitungan ketiga, saya akan ambil foto untuk dokumentasi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Dengan demikian, saya mohon izin untuk tutup room kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Kak. Terima kasih Kak atas pesan dan kesannya dan motivasinya Kak.